Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini admin akan mencoba mereview manga One Piece Chapter 1028. Setelah admin membaca chapter 1028 ini, sepertinya Oda Sensei benar-benar menepati janjinya bahwa arc di Wano memang akan lebih seru dan epic dari arc yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Chapter terbaru dari seri manga One Piece resmi dirilis dan ada banyak kejadian menarik yang muncul di chapter terbaru ini. Sebelumnya, kita melihat bagaimana kelanjutan pertarungan antara Kaido dan juga Luffy. Kita melihat momen epik di mana langit terbelah akibat beradunya dua haki penguasa tingkat lanjut milik Luffy dan Kaido. Kemudian yang juga tidak kalah epik adalah kelanjutan pertarungan antara King dan Zoro. Dalam chapter 1007 kemarin, kita melihat bagaimana Zoro berhasil merusak bagian topeng yang dikenakan oleh King. Hal itu membuat King marah dan hampir saja menghabisi nyawa Zoro. Kita pun bisa melihat sedikit bagian wajah dari King. Lalu, apa yang terjadi pada chapter 1028? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Admin bahas per poinnya ya. Pertama, CP0 mulai bergerak. Kemunculan agen pemerintah dunia CP0 di Onigashima sempat memancing datanya para fans. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana? Apakah mereka memiliki sebuah misi rahasia? Atau mereka hanya diundang makan malam oleh Kaido? Meskipun masih belum diketahui tujuannya dalam chapter terbaru ini, mereka mendapatkan tugas tambahan. Selama pertarungan antara Luffy dan Momonosuke melawan Kaido, Agent CP0 memang terlihat mengamati peperangan ini. Dan mereka nampaknya punya rencana jika salah satu dari kedua kubu ini ada yang kalah. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan turun dan menunjukkan kemampuan mereka jika nanti Kaido berhasil dikalahkan. Setelah cukup lama tidak muncul, akhirnya sosok Rob Lucci kembali hadir, di mana melalui Denen Mushi miliknya, dia memerintahkan Agent CP0 di Onigashima untuk bersiap menghadapi skenario terburuk yaitu ketika Kaido kalah. Rob Lucci menuturkan bahwa pemerintah dunia akan mengambil alih Onigashima jika kemudian Kaido berhasil dikalahkan. Meskipun sulit dibayangkan, salah satu Agent CP0 sendiri tidak memungkiri hal itu bisa terjadi. Kemudian Rob Lucci juga memberikan satu perintah yang penting lainnya, yaitu menangkap Nico Robin. Menurutnya, sosok Nico Robin adalah sosok yang penting. Pemerintah dunia sepertinya masih belum menyerah untuk mendapatkan Robin dan memerintahkannya untuk membaca poneglyph. Meski begitu, kali ini pun CP0 tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan Robin. Kedua, Momo akan gagal selamatkan Wano. Momonosuke benar-benar dalam tekanan. Situasinya tidak lagi mendukung setelah Onigashima sudah hampir mendekati ibu kota bunga. Hanya tersisa waktu kurang dari 5 menit sebelum kemudian pulau raksasa itu menghantam wilayah yang padat penduduknya tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Yamato kemarin, bahwa untuk bisa menahan Onigashima, maka Momo perlu melakukan apa yang dilakukan juga oleh Kaido. Momo perlu membuat awan api yang lebih besar dari milik Kaido sekarang, yang perlahan sudah mulai melemah. Namun pada kenyataannya, memang tidak mudah bagi Momo untuk melakukannya. Apalagi dia baru saja bisa berubah menjadi naga. Hal ini tentu membuat kita berpikir apakah Momo akan gagal untuk menyelamatkan ibu kota bunga. Bahkan dalam momen ini pun, Yamato harus melakukan hal lain dengan menyelamatkan bahan peledak yang ada di Onigashima. Seperti yang dijelaskan di chapter sebelumnya, ada banyak cadangan senjata dan bahan peledak yang tersimpan di Onigashima. Jika Onigashima sampai menghantam ibu kota bunga, maka semuanya akan meledak dan membunuh banyak orang. Yamato sadar bahwa Momo mungkin akan kesulitan membuat awan api. Karena itulah dia pun memikirkan cara lain dengan menyelamatkan semua bahan peledak. Yang ketiga, peningkatan kekuatan Sanji. Setelah chapter sebelumnya diperlihatkan pertarungan antara King versus Zoro, maka chapter kali ini giliran pertarungan antara Sanji versus Queen. Dalam chapter terbaru ini kita kembali melihat pertarungan epik antara Sanji melawan Queen. Sanji kembali merasakan adanya efek aneh dalam tubuhnya. Queen sendiri terus mendesak Sanji agar dia mau menggunakan Red Suit-nya, yang mana Sanji sendiri sebenarnya tidak ingin kembali memakainya. Melihat bagaimana sikap Sanji, akhirnya Queen pun menunjukkan salah satu kemampuan terbaiknya. Kemudian Queen berubah ke wujud dinosaurusnya dan menyerang Sanji dengan memisahkan leher dan ekornya yang pisah dengan tubuhnya, yang membuat semuanya terkejut. Dengan menggunakan teknik Brachiosaurus, Queen melilit Sanji seperti ular raksasa dan kemudian menyerang dengan meluncurkan bom yang ada di tubuhnya yang mengenai Sanji dan dirinya juga. Agak sedikit konyol sih menurut admin, tapi ini yang membuat Sanji berhasil lepas dari lilitan Queen. Setelah Sanji berhasil lepas, beberapa tulang di tubuhnya patah. Tubuh Sanji benar-benar terlihat remuk dan tidak berdaya. Namun yang menariknya adalah tulang-tulangnya yang patah tersebut kemudian kembali tumbuh dan sembuh dengan sendirinya. Sanji sendiri keheranan dengan situasi tersebut. Kondisi Sanji yang tubuhnya hancur tiba-tiba pulih dengan sendirinya ini membuat Sanji merasa kesal karena teringat dengan teknologi dari keluarganya, yaitu Vinsmoke. Admin sendiri curiga bahwa kekuatan dalam dirinya sudah bangkit, dan Sanji menduga bahwa tubuhnya sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Melihat hal itu, Queen kembali menyerang Sanji dengan pedangnya. Namun yang mengejutkan adalah pedang tersebut justru hancur setelah terkena tubuh Sanji.
Ada kemungkinan bahwa memang rekayasa genetik yang dilakukan oleh Judge ketika Sanji masih kecil mulai bereaksi. Mungkin juga hal ini dikarenakan red suit yang dikenakan oleh Sanji. Dan setelah chapter One Piece 1028 ini rilis, banyak teori-teori bermunculan terkait apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perang besar di Wano ini. Teori pertama, bangkitnya kekuatan Sanji akan membuatnya jauh lebih kuat dari Zoro. Sebelum peristiwa di Whole Cake Island markas Big Mom, nilai bunuhan Sanji memang jauh di bawah Zoro. Demikian pula dalam beberapa arc yang padahal Zoro selalu menghadapi lawannya lebih kuat dibandingkan yang dihadapi Sanji. Setelah peristiwa di markas Big Mom, nilai bunuhan Sanji menjadi 330 juta berry, sedikit melebihi Zoro yang tidak beranjak dari angka 320 juta berry setelah arc Dressrosa. Apalagi tubuh Sanji bagaikan baja yang tebal dan tidak dapat ditebas oleh pedang. Bahkan Queen yang memiliki nilai bunuhan di atas 1,3 miliar berry saja mampu dibuat terkejut olehnya. Teori gila yang kedua, pemerintah dunia akan ikut menambah kengerian perang di Wano. Saat ini perang masih berjalan antara aliansi bajak laut dan samurai Wano melawan aliansi Kaido dan Big Mom. Dengan hadirnya pemerintah dunia yang diketahui tengah dalam perjalanan ke Wano, tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya perang ini nanti. Lalu teori gila yang ketiga adalah perang di Wano akan berlangsung lebih panjang dari perkiraan 1 atau 2 tahun ini bakal tamat. Mengingat pemerintah dunia juga ikut-ikutan sementara Luffy tampaknya belum cukup meyakinkan untuk bisa menumbangkan Kaido sendirian. Itu belum termasuk Big Mom yang mengamuk bebas dan hanya dihadang oleh Utas Kid dan Trafalgar di Waterloo. Kemudian Orochi juga diketahui belum mati, meskipun sempat ditebas kepalanya oleh Kaido dan Kazaya 9. Perang di Wano ini akan semakin panjang, besar, dan mungkin saja menjadi perang habis-habisan. Sebagaimana rumor selama ini akan jadi lebih mengerikan lagi dibandingkan Marineford. Oke, sekian dari pembahasan mengenai review manga One Piece chapter 1028 kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter 1028? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. See you on the next video nakama.